Korupsi adalah maha perampokan uang negara, sangat merugikan dan berbahaya. Hancur suatu bangsa dan negara jika korupsi sudah membudaya apalagi dianggap biasa. Indonesia sudah sampai pada stadium ini. Dari istana sampai kantor desa dipenuhi hama korupsi, dari presiden, menteri, hingga lurah. Bahkan RT terkena penyakit menular ini. Besaran saja yang mungkin berbeda, justru yang tidak korupsi menjadi aneh dan langka. Apa yang ditakutkan koruptor jika ia hanya dihukum 2 hingga 3 tahun? Ini artinya korupsi dianggap sebagai pelanggaran hukum biasa. Padahal melihat dampak luar biasa yang diakibatkan, maka korupsi itu adalah extraordinary crime, kejahatan luar biasa. Pandangan bahwa korupsi sebagai kejahatan luar biasa haruslah dibangkitkan kembali. Misalnya hukuman mati. Hukuman mati pun jangan sembunyi-sembunyi, tetapi dilakukan di depan umum. Hukum harus membuat efek jera dan menakutkan. Efek apa yang terjadi jika korupsi ratusan miliar bahkan triliunan hanya mendapat hukuman 3 tahun? Pengadilan rentan berfungsi sebagai rumah lelang, adu tawar besaran. Kata mantan Menko Polhukam Mahfud MD, pasal-pasal pun bisa dinegosiasi atau dikompromikan. Di sisi lain, KPK kehilangan independensi dan kegarangannya menjadi seperti ular karet kepanjangan istana. KPK memilih dan memilah pesakitan. Sebagai contoh yang terakhir, ketika menghajar PDIP dan Megawati, kasus Harun Masiku dihidupkan kembali. Hal ini berbeda saat Jokowi masih bersahabat dan berstatus sebagai petugas partai, maka Harun Masiku apalagi Hasto aman saja. Kini Hasto bahkan Megawati mulai pusing 7 keliling dikhianati tokoh super bersih Jokowi. Tokoh super bersih ini seolah mampu menunjukkan kepada rakyat bahwa pejabat yang kotor hanya sampai tingkat menteri. 6 menteri Jokowi ambrol, ada Juliari Batubara, Edi Prabowo, Idrus Marham, Imam Nahrawi, Johnny G. Plate, dan Syahrul Yassin Limpo. Wamen Edwan Omar Hairets tersangkut pula. Beberapa menteri lain masih tarik ulur. Kabinet Jokowi itu faktanya kotor. Lalu Jokowi sendiri bersih atau super bersih? Rakyat yakin tidak, karenanya perlu penyelidikan seksama atas tokoh palsu yang mahir berpura-pura ini. Dalam film koboi perampok atau penjahat robbery pasti dihukum gantung di muka umum. Korupsi itu robbery, karenanya harus dihukum keras. Ratusan triliun uang negara dirampok di bawah rezim Jokowi, dan sang presiden nampak tenang-tenang saja, malah santai bermain kuda-kudaan kekuasaan dengan anak mantu. Sungguh tak tahu malu. Indonesia sudah gagal dalam membangun clean government. Darurat korupsi butuh solusi revolusi. Revolusi hukum adalah tindakan cepat dalam menghukum. Hukum gantung saja di depan umum para perampok uang negara. Sudah terlalu menggurita dan sistematis korupsi. Undang-undang harus direvisi atau direformasi. Harus dimulai revolusi hukum. DPR sebagai pengawas justru rentan korupsi. Begitu juga dengan aparat apalagi pejabat. Partai menitipkan kader atau pimpinan dalam kabinet, komisaris atau jabatan lain agar dapat menyedot dana bagi pengembangan partai. Partai pun menjadi sarang korupsi. Tambang dikuras habis, nikel, timah, batu bara, emas dan lainnya merupakan makanan empuk bagi koruptor. Solusi sebenarnya bukan menawarkan tambang kepada ormas keagamaan, tetapi jadikan tambang itu untuk menggantung koruptor di depan umum. Hukum harus tajam demi ketertiban, keadilan, kedamaian, dan kesejahteraan. Hukum bukan komoditas yang bisa diperjualbelikan atau dijadikan alat penyanderaan.